Ya pemirsa, kembali kami akan lanjutkan perbincangan. Saya akan beralih ke Pak Ganjar kalau begitu. Pak Ganjar, jadi berdasarkan hasil rapat yang kemarin itu, apakah bisa disimpulkan sejak kemudian opsi C ini disepakati dalam rapat paripurna sekitar 1 tahun lebih yang lalu itu, belum ada kemajuan yang berarti? Ya, tidak ada. Bukan belum ada, tidak ada. Tidak ada kemajuan yang berarti? Tidak ada, iya. Ya. Bisa dielaborasi, maksudnya dari hasil rekomendasi opsi C yang pada waktu itu telah diberikan, memang tidak ada yang ditindaklanjuti sama sekali? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali, maka 1 troli yang pernah kita kirimkan itu nampaknya belum cukup gitu. Maka mungkin perlu 3 troli kayaknya. Cuman yang kita pikirkan sekarang adalah, ketika kemudian sekarang sudah ada, itu di pengadilan negeri sudah diputus loh. Itu 2 orang asing itu in absentia korupsi. Korupsi itu ada kerugian negara. Problem berikutnya kalau kemudian mau ditarik, perubahan seluruh aturan yang mengarah pada hanya 1 bank, itu kan sudah indikasi. Ingat loh Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin itu nggak korupsi. Hanya salah teken dia. Masuk penjara dia. Sudah keluar kan? Itu hanya salah teken saja. Salahnya di mana? Nggak terima uang juga. Nggak terima uang dia. Nah kalau kemudian itu masuknya karena korupsi, Pak Burhanuddin sudah selesai itu. Selesai karena beliau dicap sebagai orang yang korupsi. Nah saya sama saja. Ketika kemudian katakan itu penyalahgunaan kewenangan, mari kita urut dari fakta-fakta ini. SSB yang sebenarnya sudah macet dikatakan tidak macet, meminta repo aset dikasihnya FPCP, terus kemudian karnya diturunin sampai 0, sampai positif. Dan saat itu saya ingat betul karena saya bertanya, siapa yang menerima ketentuan baru dari berlakunya PBI ini? Hanya dan hanya Bank Senturi. Ketika kemudian dulu secara manajemen mereka di-assess, itu seluruh tesnya tidak bisa lolos. Artinya ini busuk gitu. Kenapa masih ditolong terus? Nah, sebelumnya Bank IV itu dibangkrutin kok, ditutup kok itu. Dan itu waktunya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ada gula-gula yang lain yang namanya sistemik macam-macam, oke lah. Maka kemudian sekarang didorong bahwa itu seolah-olah menjadi diskresi. Bahaya kan kalau diskresi hanya mengarah pada satu kelompok kepentingan saja. Inilah yang kemudian kemarin dalam rapat itu tidak yakin. Mbak, Timmas itu dibentuk dulu dari Dakdikduk kita. Baik. Yang mengatakan bahwa ini kira-kira ditindaklanjuti nggak ya? Oh, kita awasi. Jangan sampai ini kemudian sudah menjadi drama sedemikian besarnya tidak berjalan. Maka kemarin teman-teman dengan Pak Fahri juga kita meyakinkan, sudahlah sekarang kita cross eksaminasi saja. Yang menurut Anda tidak ada bukti, apakah bukti-bukti yang kami miliki ini tidak cukup untuk mendorong perbedaan Anda? pandangannya itu menurut Anda ada di mana? Kalaupun memang ada perbedaan pandangan antara DPR dan KPK misalnya. Ya kalau KPK kan mengatakan kami belum menemukan minimal 2 bukti. Maka kami mau tawarkan, apakah hal-hal ini tidak bisa menjadi bukti menurut saudara? Nah kalau kemudian kita bisa berdebat ini, mau kita tunjukkan satu persatu. Mulai dari urutan yang menurut kita itu adalah perbuatan kejahatan yang berlanjut. Panjang itu. Bergulir dan berefek sampai dengan keluarnya PMS. Maka dari itulah kita berbicara bahwa oke, kalau demikian, mari kita lakukan audit forensik. Baik, jadi tapi bisa disimpulkan belum saatnya gitu untuk lempar handuk putih ya saat ini. Karena kemudian kan yang diharapkan tentunya kan dari tim pengawas ini agar bisa ada daya dorong untuk mengawasi bagaimana proses hukum ini dilakukan gitu. Oh tidak ada sedikit pun handuk putih kita lempar. Justru belum, kita semakin kenceng, maka kemarin teman-teman meminta sudahlah begini saja. Yuk kita cross eksaminasi yuk. Mana yang menurut Anda tidak dan menurut kami iya. Baiklah, itu kan enak itu sebenarnya. Baik. Saya beralih dulu ke Pak Cipta. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana kemudian ada sebuah kasus besar seperti ini yang sudah dinyatakan bermasalah oleh DPR tapi tidak bisa dibuktikan secara hukum? Ya ini pesannya sangat sederhana sekali. Sederhana. Bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sampai sekarang masih jelek. 1. Yang kedua, komitmen pimpinan kita, termasuk pimpinan tertinggi Republik Indonesia ini juga masih sebatas lip service